Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Desi Dwi Syafriani Putri dengan NIM 22054249. Di video kali ini saya akan membahas mengenai angkatan 66 dan angkatan 80. Kita akan membahas mengenai pengertian angkatan 66 terlebih dahulu. Angkatan 66 yaitu angkatan ini ditandai dengan penerbitnya majalah sastra Horizon. Banyak karya sastra pada angkatan ini yang sangat beragam dalam aliran sastra. Munculnya karya sastra beraliran surrealistik, arus kesadaran, arketip, absurd, dan lain-lain. Nama angkatan 66 dicetuskan H.B. Jassin melalui bukunya yang berjudul Angkatan 66. Angkatan ini lahir bersama dengan kondisi politik Indonesia yang tengah mengalami kekacauan akibat merajalelanya paham komunis. Oleh karena itu, karya sastra yang lahir pada periode ini lebih banyak yang berwarna protes terhadap keadaan sosial dan politik pada masa itu. Beberapa sastrawan pada angkatan ini antara lain Umar Khayyam, Ikarna, Legion Gusta, Arif Cenoer, Akudia, Darmanto Jatman, Arif Budiman, Gunawan Muhammad, Budi Dharma, Hamsan Rangkuti, Putu Wijaya, Wisran Hadi, Wingja Karjo, Taif K. Ismail, dan masih banyak lagi. Secara politis lainnya, angkatan ini dilatar belakangi oleh pergolakan politik dalam masyarakat dan penyelewengan pemimpin-pemimpin negara yang tidak memiliki moral, agama, dan rasa keadilan demi kepentingan pribadi dan golongan. Karakteristik angkatan 66 yaitu yang pertama muncul adanya angkatan yaitu angkatan 66. Tema yang diangkat banyak mengenai masalah kegelisahan batin dan rumah tangga. Kegelisahan tersebut bersumber pada situasi budaya belum mapan dan situasi-situasi tersebut karena adanya norma politik dan norma ekonomi. Arti penting saja angkatan 66 pertama bukanlah sebagai seni, tetapi merupakan curahan hati khas anak-anak muda yang mengalami kelegaan perasaan setelah masa penindasan. Angkatan 80. Kelahiran sastra angkatan 80-an diwarnai dengan aturan-aturan yang ketat dan dipengaruhi oleh kegiatan politik. Sastra angkatan 80-an ini terlahir pada saat pemerintahan Soeharto dan di era Orde Baru, yang dimana pada masa era Orde Baru memiliki ciri semua keputusan berporos pada presiden dan hak suara rakyat sangat dibatasi. Sastra angkatan 80-an memiliki peraturan yang memberatkan para sastrawan Indonesia. Sebuah karya yang dianggap berisi dengan provokasi dan mengecam akan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pada saat itu. Periode 80-an merupakan sastra yang dinamik yang bergerak bersama masyarakat dengan wawasan konstitusional. Adapun tokoh di angkatan 80-an yaitu yang pertama itu Hari Wijaya, kemudian Arga Margate, N. Hadini, Mira Wijaja, Ahmadun Yosi Hervanra. Adapun kelebihan sastra angkatan 80. Yang pertama, berwawasan estetik yang luas, memiliki tema tentang roman percintaan dan kisah kehidupan. Sastra yang dinamik, bergerak bersama untuk menuju kehidupannya yang baru dengan wawasan konstitusional. Para sastrawan mengikuti perkembangan zaman yang dituntut adanya keberanian dan kreativitas dalam berkarya. Berkembangnya karya sastra perfilman dan adanya sastra beraliran pop. Kekurangan sastra angkatan 80-an yang pertama, karya sastranya dibaluti oleh aturan-aturan ketat yang dibuat oleh pemerintah dan dipengaruhi oleh kegiatan politik pada saat itu. Karya sastranya dipengaruhi oleh proses depolitisasi dan sastra yang muncul tidak sesuai dengan realitas sosial dan politik. Adapun karya sastra di angkatan 80-an yaitu salah satunya adalah Sajak-Sajak Sepanjang Jalan. Sajak-Sajak Sepanjang Jalan adalah kumpulan puisi yang terkenal oleh penyair Indonesia yaitu W.S. Rendra. Meskipun puisi-puisi ini tidak secara khusus ditulis pada angkatan 80-an, Rendra sebagai tokoh yang aktif pada masa itu seringkali mengungkapkan kegelisahannya terhadap kondisi sosial dan politik pada era Orde Baru. Puisi-puisi dalam kumpulan ini sering menggambarkan ketidakpuasan terhadap ketidakadilan, penindasan, dan konflik sosial. Rendra sering menggunakan bahasa yang kuat dan gemblang, mengeksplorasi tema-tema revolusi, keserakahan, dan keterasingan. Koleksi puisi ini menjadi cermin dari semangat perlawanan dan penolakan terhadap otoritarisme pada masa itu. Mungkin sekian video materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.